Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Kaisar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita disampaikan kembali oleh Allah di bulan suci Ramadan, yang insya Allah pada hari ini kita sudah nyampe di hari yang ke-4. Mudah-mudahan amaliyah kita selama 4 hari, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam tentunya tak lupa semoga Allah limpahkan pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Kaisar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sebelah kiri saya sudah hadir materi kita kali ini, yaitu Ustadz Holisuddin Eski, yang insya Allah taala pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan materi dengan judul pemahaman takwa secara kafah. Kita ada waktu sampai setengah 2 Ustadz, 10 menit untuk sesi tanya jawab. Sebelum kajian ini kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga saja puasa kita, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangan saya tadi dari rumah, saya menghadapi jamaah sekitar 500 orang. 500 orang, dan saya sudah siap konsepnya itu adalah memang untuk 500 orang itu, yang dalam visi saya, yang dalam pantauan saya dari jauh, menengah ke atas begitu. Tapi ya semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, sehingga begitu banyak karyawan yang ada di sini ya. Sekeliling ini ada 1000, nggak sampai ya, katakan 500 ya, 500 1%-nya ada nggak ini? Ya, mudah-mudahan yang hadir ini saya doakan yang lulus Amin. puasanya ya. Amin. Yang nggak hadir ya juga lulus. Iya. Saya mulai dari, jadi konsep yang saya sebutkan tadi tidak saya bawa di sini. Pertama,
Kenapa manusia cenderung gelisah? Kenapa manusia cenderung cemas, gelisah, tidak ada ketenangan? Jawaban itu adalah karena manusia itu pada umumnya labil. Ya, labil itu tidak konsisten, tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Mohon maaf, mungkin yang hadir ini juga kalaupun sholat konsistensinya masih dipertanyakan. Ya kan begitu ya. Walaupun punya komitmen bahwa kita ini sholat 5 waktu. Kan begitu. Tapi kira-kira konsisten gak ini yang hadir ini 5 waktu itu sudah terlaksana dengan baik, atau ketika ada kesibukan lain kelewat, misalnya 1 waktu, 2 waktu gitu kan. Itu. Makanya kalau saya diberi judul tentang takwa, salah satu ciri orang takwa itu istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Kalau memang zuhur dan asar itu 4 rakaat, ya sudah 4 rakaat, jangan dijamak. Kan begitu. Ada orang menjamak. Menjamak itu kan ada kriterianya kan begitu ya. Nah, sehingga ketika kita mentargetkan diri kita untuk menjadi orang takwa, itu masih jauh. Masih jauh. Karena tidak konsisten itu tadi. Jadi baru satu syarat itu, konsistensi. Begitu. Nah, jadi manusia ini labil, cenderung tidak stabil, tidak istiqomah, tidak konsisten. Makanya maaf muka-muka seperti yang hadir ini termasuk muka saya. Ya. Masih sama pahala mau, sama dosa doyan. Gitu. Ya. Tapi nanti ditempah ini sebulan Ramadan, ya. Kalau juga itu misalnya bagus penempaannya, nah ini yang keluar dari takwa itu tadi. Jadi target dari puasa sendiri kan takwa. Nah, kalaupun misalnya muka kita ini muka serem semua karena dosa, kan begitu ya. Tapi kalau sebulan penuh ini, Ramadan ini kita gunakan, nah kita keluar sebagai insan yang takwa, kembali cerah muka itu nanti, kembali cerah. Siapa itu? Yang memberi cahaya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dalam diri kita itu ada unsur keallahan. 2 unsur dalam diri manusia ini, unsur ketanahan dan juga unsur keallahan. Ya. Lihat misalnya kalau orang serakah, ya, pengen ini, pengen itu, keinginannya tidak pernah bisa terkontrol, itu berarti unsur ketanahan itu dominan. Begitu. Dominan. Tapi nanti di penghujung Ramadan, mau disuruh buka puasa misalnya, ya, dikasih uang pun mungkin kita 1-2 juta oleh orang, batalkan puasamu, ini uang 2 juta. Nggak mau. Di penghujung Ramadan. Nah, di situ nanti, kenapa demikian? Karena unsur keallahan lagi yang dominan. Unsur ketanahan itu meluncur turun ke bawah. Nah, unsur ketanahan itu biasanya kalau unsur keallahan meluncur ke bawah, unsur ketanahan lagi yang akan muncul. Nah, itu ada 2 unsur manusia ini, ada unsur ketanahan, ada unsur keallahan. Nah, makanya kenapa kita puasa? Kenapa kita menjalankan ibadah-ibadah lain? Karena memang ada unsur keallahan dalam diri kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi unsur keallahan ini pun, coba kalau kita lihat ya, misalnya dalam hal kita emergensi, ya, emergensi. Misalnya sudah pernah naik pesawat semua ini kan ya? Sudah naik pesawat semua.
Coba perhatikan, kalau naik pesawat tuh tiba-tiba pesawat tuh goncang gitu kan, berarti emergency itu. Apa yang kita lakukan? Berdoa kan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini ada fitrah keallahan itu tadi. Pasti kembali ke Allah. Tidak mungkin orang sambil nyengir-nyengir, sambil ketawa-ketawa misalnya sedang emergency begitu. Tidak ada. Dan doanya pun ikhlas. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 20 ayat 65. Al-Ankabut itu surat ke-29. Ayatnya 65. Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di suatu kendaraan, katakanlah pesawat, dan terancam bahaya, coba mereka berdoa begitu tulus dan ikhlas. Ingat istri nggak ketika itu? Ingat anak nggak kalau seorang ibunya? Kalau ibu ketika itu ingat nggak anaknya paling dia sayanginya, langsung lari ke Allah. Ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Ini dalam keadaan bahaya ini di atas pesawat. Nah, itu menunjukkan fitrah keallahan itu ada pada diri kita. Nah itu. Nah, makanya disebutkan bahwa dimanapun kamu berada, kalau kamu melakukan suatu maksiat, pasti Allah melihat kamu. Karena memang kemanapun kita berada, ada unsur keallahan di dalam diri kita. Ya, makanya dikatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah berfirman, dunia dan langit dan dunia ini, bumi ini, langit dan bumi ini tidak memuat zatku, kata Allah. Ya, sekali lagi, langit dan bumi ini tidak muat untuk memuat zatku, tapi kalbu orang-orang mukmin justru disitulah aku bersemayam, kata Allah. Ya, berarti ketika kita misalnya di suatu tempat melakukan maksiat, itu suatu penghinaan, ya, suatu pengkhianatan. Ya, siapa yang kita khianati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya adalah kenapa manusia cenderung cemas dan gelisah? Sudah saya jawab tadi. Karena manusia ini cenderung berdosa. Ya kan saya katakan tadi, muka-muka ini kan bukan berdosa, muka berdosa semua. Nah, begitu. Termasuk saya, gitu aja. Termasuk saya. Maaf 11 bulan yang lalu setelah kita puasa yang lalu, tahun 1434 Hijriah yang lalu, terus kita ketemu lagi 11 bulan, apa semuanya beramal? Apa semuanya ibadah di situ? Kadang-kadang nipu orang, ada ngomongin orang, ada memfitnah orang, mungkin ada menzalimi orang, mungkin ada lagi memakan harta orang lain, dan seterusnya. Itu dosa. Itu dosa. Nah, Allah menyadari ini, saudara-saudaraku sekalian, Allah sadar akan kelemahan kita ini, maka dihadirkan Ramadan. Itu sebabnya Ramadan dihadirkan untuk kita. Untuk apa? Untuk membakar dosa-dosa itu tadi. Jadi begitu penyayang dan pengasihnya Allah itu, maka sebenarnya Ramadan ini sebuah anugerah. Coba kalau nggak ada Ramadan, dibiarkan kita berdosa. 11 bulan aja sudah kayak gini mukanya kan? Kan begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya 2 kali 11 bulan, 3 kali 11 bulan, 10 kali 11 bulan, kayak apa? Manusia tidak akan survive. Ya, tidak berlangsung lama hidup kita. Karena hidup dengan dosa itu enggak enak, benar. Lihatlah koruptor misalnya. Ya, nggak usah saya sebut namanya. Ya, tadinya luar biasa dia menduduki jabatan yang tinggi, kan begitu. Nah, tapi dengan jabatan itu dia manfaatkan untuk apa? Untuk korupsi. Nah, lihat kehidupannya, Jadi diombang-ambingkan oleh dunia sendiri karena terlalu rakus kepada dunia. Nah, itu yang kayak gitu. Apa yang mereka cari?
paling mereka cari ya siapapun misalnya kalau nilep uang orang misalnya atau nipu orang, paling banter dia mendapatkan kesenangan, walaupun kesenangan semu, kan begitu. Nah, kita berpuasa ini apa target kita? Apa yang kita inginkan di puasa ini? Ketenangan atau kesenangan? Ayo, coba jawab. Kesenangan atau ketenangan? Mau tenang atau senang? Jawabannya dua-duanya. Kan gitu ya? Dua-duanya. Tapi kalau saya suruh pilih satu di antara dua, pilih ketenangan. Kenapa milih tenang? Tenang. Kalau orang tenang itu sudah pasti senang, ya. Tapi kalau orang senang belum tentu tenang. Ya. Sepakat ini? Nah, setuju? Bagus. Koruptor itu senang, ya, punya banyak uang, tapi kesenangannya juga semu. Tidak berapa lama kesenangan itu, apalagi ketahuan sama KPK. Mana kesenangan tadi? Akhirnya hilang, digantikan oleh kecemasan dan kegelisahan itu tadi. Ya, itu. Jadi koruptor itu senang tapi tidak bakal tenang. Nggak bakal tenang. Dia bisa membeli rumah, dia bisa beli mobil mewah, tapi yakinlah bahwa mobil mewah atau rumah yang indah itu hanya bisa memberi kesenangan, tapi tidak ketenangan. Walaupun kita ngontrak, tapi mudah-mudahan nggak ada yang ngontrak di sini ya. Mudah-mudahan punya rumah semua. Ya paling sedikit rumahnya 4 kamar kan gitu. Iya, gitu. Nah jadi koruptor itu kesenangan semua, tapi sebentar aja kesenangannya itu. Senangannya itu. Nah juga siapa lagi? Dia senang tapi tidak bakal tenang. Coba angkat tangan siapa yang pernah selingkuh? Siapa yang pernah selingkuh? Selingkuh juga itu adalah kesenangan. Kesenangan sesaat malah ya. Kesenangan sesaat itu. Kenikmatan sesaat. Berapa lama zina itu dinikmati? Setengah jam? Atau ada yang ngaku-ngaku kuat? 1 jam? Nggak ada. Iya. Nggak ada itu. Ya, katakanlah 1 jam. Tapi berarti kenikmatannya sementara, sedikit saja. Maka dosa itu kalau kita terjemahkan, kalau kita definisikan, dosa itu adalah kenikmatan jangka pendek tapi melahirkan kesengsaraan jangka panjang. Umumnya dosa itu seperti itu. Ya. Sekali lagi, dosa itu adalah kenikmatan jangka pendek tapi melahirkan kesengsaraan jangka panjang. Ya, orang berzina misalnya, kalau dia sudah melakukan itu di dunia saja dia bagaimana akibat dari itu? Ya, pada akhirnya itu yang disebut nikmat membawa sengsara. Gitu. Iya, nekat soalnya, nekat. Ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan kita cemas dan gelisah? Karena dosa. Dosa. Hadis Nabi mengatakan bahwa apabila kamu gelisah, berarti hatimu itu penuh dengan dosa. Tapi apabila kamu tenang, berarti kamu pernah melakukan banyak kebajikan-kebajikan. Berarti yang menenangkan kita itu adalah pahala, yang menggelisahkan kita itu adalah dosa. Ya. Mungkin sekarang belum kelihatan. Nanti setelah puasa lagi ini, ya kan? Setelah Lebaran nanti, nah
lihat seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan kembali lagi biasanya. Ya, ke habitatnya. Kembali ke habitatnya. Ya, yang tekun beribadah, ya tekun beribadah, yang tekun bermaksiat tetap juga bermaksiat, terus begitu. Makanya dari Ramadan ke Ramadan, kalau kita tidak berkualitas dalam mengisi ibadah Ramadan itu, maka ketakwaan itu lari dari kita. Tidak akan ada ketakwaan itu. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa manusia cemas dan gelisah? Terlalu banyak keinginan. Ya. Keinginan yang terkadang tidak terkontrol. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Jadi keinginan yang tidak terkontrol terkadang itu lebih tinggi daripada kebutuhan. Kebutuhannya sedikit tapi mintanya banyak. Ya Pak, itu ini sebenarnya yang menggelisahkan kita. Apalagi apa yang kita cita-citakan, yang kita angan-angankan, yang kita inginkan itu tidak tercapai, tambah gelisah. Tambah gelisah. Ya, kita inginkan sesuatu yang tinggi sekali maunya. Tapi ternyata apa yang diberikan tidak sebanyak yang dia kehendaki. Satu contoh, era handphone ini tahun berapa ya? Era handphone tahun 80-an ya, 80-an 90-an. Kalau 80-an 90-an ada yang belum punya HP. Ya, yang hadir ini masih kecil, ya. Masih remaja begitu kan. Coba perhatikan, ya. Ketika orang punya HP, ingin banget kita, ingin sekali kita punya seperti orang itu. Begitu kita punya duit ya, kita beli sama dengan punya orang itu, nikmatnya biasa-biasa saja. Seminggu 2 minggu dinikmati, biasa-biasa saja. Terus ketika itu, orang punya baru lagi. Kita mengangang-angangkan, kita menginginkan yang begitu lagi. Oh, saya pengen HP kayak gitu tuh. Kita beli lagi, ada duit kita cukup kebetulan, ya kita beli lagi. Begitu kita punya, biasa-biasa saja menikmatinya. Biasa-biasa saja. Ya. Apalagi handphone yang kita miliki itu sama dengan tukang sayur punya. Nah, cepat kita jual itu atau kita kasih orang lain. Gengsi dong, kayak punya tukang sayur, tukang beca udah punya kayak gitu. Sampai di era apa sekarang nih, katakanlah BlackBerry sudah hampir habis kan, begitu ya. Android apa istilahnya? Smartphone. Itu lagi sekarang eranya. Semua kita lirik itu, bagaimana saya bisa punya kayak dia? Terus begitu. Begitu kita miliki, saudaraku sekalian. Paling-paling kayak gitu. Nggak ada nikmatnya juga. Ya sebentar-sebentar saja. Paling seminggu 2 minggu. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Padahal ingin tadinya gitu berbangga-bangga. Oh, gua punya handphone baru, model baru, harganya juga 10 juta. Nah, sekarang era apa ya? S4, ada S4, ada S5. Wah, itu harganya 8 jutaan itu. Nah, kemudian kita punya uang, bisa kita beli itu dalam hati itu. Wah, saya mau bawa ke kantor besok ini. Manas-manasin teman. Sampai di kantor, kan begitu kan? Nah, ini ada unsur riya lagi. Supaya ditahu orang bahwa, oh, punya handphone baru. Nah, jadi kebutuhannya apa handphone itu? Tidak ada, cuma angan-angannya, keinginannya terlalu tinggi. Tapi kebutuhannya tidak dinikmati. Nah, gitu kan? Kebutuhannya tidak dinikmati. Nah, apalagi misalnya kalau kita nanti, mudah-mudahan semua jadi manajer ini nanti ya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, rumah yang indah, mobil yang mewah. Nah, yakinlah itu semua ketika dinikmati biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Nah, oleh sebab itu, demi Allah, saudara-saudaraku sekalian, materi itu tidak diciptakan untuk menenangkan batin. Ya, sekali lagi,
materi itu tidak diciptakan oleh Allah untuk menenangkan batin. Gitu. Ya, jadi mobil mewah, rumah yang indah paling hanya melayani fisik kita supaya nyaman, supaya senang. Tapi adakah ketenangan di situ? Tanda tanya besar. Ya, ada orang yang saya kenal ya, seorang pengusaha. Dia bikin rumah 20 miliar cuman di Pondok Indah sana. Begitu, rumah itu luar biasa. Jadi kamarnya saja ada 7. Ya, tapi yang dipakai cuma 3. 4 kamar itu buat siapa? Paling buat jin-jin yang ada di situ tuh. Tempatnya jin bercokol itu, makanya kalau ada seorang bayi di rumah itu kesambet oleh jin itu biasanya nangis tapi nggak ada air mata. Nah, sehingga kita panik. Nah, ibunya panik. Oh, bawa ke dokter. Bukan di situ obatnya. Padahal dia kesambet oleh jin. Apa yang harus kita lakukan itu ya sudah, kasih bacaan-bacaan Al-Quran misalnya, atau Asmaul Husna, kan begitu. Nah, itu insya Allah bisa sembuh. Tapi bukan urusan dokter sebenarnya seperti itu. Itu yang kayak gitu. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, bahwa materi itu tidak diciptakan untuk memberi ketenangan, ketentraman. Dia hanya memberi kesenangan dan kenyamanan. Kayak gitu. Kenapa orang cenderung misalnya beli katakanlah mobil Eropa? Karena katanya nyaman. Kalau dibandingkan Jepang itu nggak ada apa-apanya, kan begitu. Tapi hanya sekedar nyaman, ya gitu. Jadi yang menyebabkan kita gelisah itu karena angan-angan terlalu tinggi, keinginan tidak terkontrol. Itu sebenarnya yang menyebabkan kita, ya, gelisah, cemas dan seterusnya. Nah, jadi keinginan itu harus dikontrol. Sehingga ada seorang ibu, ini mohon maaf ini ibu-ibu, jangan ada yang ngantuk ya. Ya, sebentar lagi saya tutup. Ada seorang ibu, karena angan-angannya, keinginannya begitu tinggi, gitu kan. Kata dia kepada suaminya, "Bang, ini interior kita ini harus diganti, mau lebaran ini. Mau lebaran." Ya maklum seorang istri yang konsumtif kan begitu ya. Terus ini kan hordeng kita sudah 3 tahun ini, Bang. Ya harus diganti. Terus mebel juga udah lama, udah sobek ininya, joknya dan sebagainya. Kulkas juga sudah lama, harus diganti gitu kan. Nah, suaminya pegawai biasa ini. Tapi memang ada tabungan dia lumayan gitu kan. Kita 50 juta juga ada. Nah, belilah karena menuruti kemauan nyonya besar. Sudah dibeli hordeng, kemudian kulkas baru, mebel baru, semuanya baru. Kemudian di situ ada whiteboard di rumah itu. Dicatatlah sang ayah ini, suaminya ini 1, ya kan begitu. Hordeng sudah diganti, harganya sekian. Kulkas baru 3 pintu sudah diganti, harganya sekian, gitu kan. Mebel juga, mebel yang bagus punya, harganya sekian. Sampai di bawahnya itu ditulis lagi, apalagi yang belum, kan begitu kan. Ditulis, misalnya, ada hal-hal baru lagi. Atau mobil, misalnya mobil baru yang tadinya cuma Avanza, sekarang beli Innova, kan begitu kan. Apa yang ditulis, Bang? Kata istrinya, oh ya ini semua ini saya tulis, ini sudah diganti, hordeng sudah diganti, kulkas sudah diganti, mebel sudah diganti, habis lebaran kamu yang saya ganti. Itu. Jadi kenapa? Karena punya keinginan terlalu tinggi. Makanya Allah ketika kita memohon, ya Allah beri aku 5 ya Allah, sebagaimana tetanggaku engkau beri 5. Kata Allah, saya beri 5 tetanggamu,
Ya, karena dia memang punya kebutuhan 5. Kamu hanya punya kebutuhan 3. Saya beri kamu 3. Lalu diprotes oleh dia, di mana keadilanmu Tuhan? Nah, jadi sering kita berdoa itu tidak sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Nah, itulah dia Allah. Allah melihat kebutuhan kita, bukan keinginan. Gitu kan? Nah, kita minta 5 tapi dikasih 3. Sudah 3 saja untuk kamu karena 3 itu kebutuhan kamu. Saya kasih nanti kamu 5. Wah, yang tadinya kamu mau datang ngaji tidak datang ngaji lagi. Kan biasanya begitu. Jadi manusia ini biasanya lulus ketika dia diuji dengan kesengsaraan atau kenikmatan. Sengsaraan. Nah, kayak gitu. Jadi dikasih dia 3, terus justru sedih gitu. Dia bandingkan kepada yang lain. Kamu jangan melihat ke atas. Kan begitu Allah. Jangan melihat ke atas tapi banyak lihat ke bawah. Kalau kamu melihat ke atas terus, tidak akan ada habis-habisnya. Nah, makanya seringkan kita melihat kesuksesan orang lain. Ya, kesuksesan orang lain di luar itu, oh hebat ya si Anu. Padahal dia itu jarang sholat. Bahkan dia maksiat terus dia bikin. Tapi kok bisa sukses dalam hidupnya? Allah menggugat, saudara-saudaraku sekalian. Allah menggugat, di dalam Quran disebutkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya, jangan sampai mempesonamu terhadap kesuksesan orang kafir di negeri itu, di negeri ini. Mata'un qalil, itu hanya ketawa sebentar. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian kamu lihat dia dinantikan oleh jahannam. Wa bi'sal masir, dan dia tempat kembali seburuk-buruk tempat kembali, itu dah dia neraka. Mudah-mudahan ini surga semua ya. Amin. Jadi dosa itu apa tadi dosa? Dosa itu adalah kenikmatan jangka pendek tapi melahirkan kesengsaraan jangka panjang. Itu dosa. Dosa itu 2. Ada dosa individual kepada Allah dan ada dosa sosial. Ya, dosa individual kepada Allah misalnya kita nggak salat dalam satu waktu, ketiduran misalnya atau sibuk dengan kerja kantor, kan begitu. Waduh, kelewat salat asar misalnya, kan gitu ya. Itu dosa kepada Allah. Itu dosa kepada Allah. Tapi kalau kita mencaci maki orang, kita memfitnah orang, kita menzalimi orang, itu dosa sosial. Itu dosa sosial. Mana lebih berbahaya? Ayo, mana lebih berbahaya? Dosa individual kepada Allah atau dosa sosial? Dosa sosial lebih berbahaya. Kenapa demikian? Kalau dosa kepada Allah persyaratannya hanya 2, ya, 3, katakanlah begitu. 3. Pertama, menyesal terhadap apa yang kita perbuat sebagai dosa itu. Yang kedua, berjanji tidak mengulang lagi. Dan yang ketiga, istighfar. Banyak istighfar. Insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dosa sosial, saudaraku sekalian, bagaimana menyelesaikannya? Ya, dosa kita menyakiti hati orang lain, dosa kita bermusuhan dengan tetangga, itu tidak bisa dibayar dengan istighfar 1000 kali. Tidak bisa. Ya, kenapa? Dosa sosial, urusannya lain. Jadi salah alamat kalau kita istighfar kepada Allah. Dosa kita kepada manusia kok istighfar kepada Allah. Nah, ya, kita memakan harta orang lain, misalnya dengan jalan menipu, ini juga tidak bisa dibayar dengan tahajud 1000 malam. Tidak bisa. Tahajud itu individual kepada Allah, ritual individual kepada Allah, sedangkan dosa kepada orang lain adalah dosa sosial. Itu bahaya makanya. Nah, apalagi orang yang kita hina, orang yang kita cederai misalnya, orang yang kita fitnah, orang yang kita zalimi, tidak bersama kita lagi. Katakanlah dia sudah pindah. Pindah kemana? Katakanlah di Tanjung Priuk sana, kita tinggal di sini. Wah, lumayan jalan ke sana itu.
belum macetnya lagi. Kita pergi ke sana untuk silaturahim, untuk minta maaf doang kan begitu. Itu repotnya kan di situ. Tapi kalau dosa kita kepada Allah, kita bisa istighfar di kantor, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa sambil nyetir mobil, bisa mungkin di motor, di atas motor, kita istighfar kepada Allah. Insya Allah, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Pasti diampuni oleh Dia. Tapi dosa sosial sangat berbahaya, saudara-saudaraku sekalian. Nah, jadi orang yang takwa itu adalah orang yang betul-betul bebas dari dua dosa ini. Dosa kepada Allah dan dosa sosial. Dosa individual dan dosa sosial. Itu makanya bahaya sekali, saudara-saudaraku sekalian. Seorang koruptor misalnya, ya, ingin menebus dosanya dengan haji. Jangan tanggung-tanggung 30 kali gantian haji umroh. Tidak terbayar. Jadi dosa korupsinya itu ingin dia bayar di Mekah sana, tidak terbayar. Kenapa? Karena haji itu ritual kepada Allah, sedangkan korupsi itu adalah dosa sosial. Nah, itu. Jadi bedakan. Ya, kita mengambil bukan hak kita di kantor ini, kita bawa ke rumah kita. Itu sudah dosa sosial. Misalnya sampai di rumah, barang yang kita bawa dari kantor itu, kita mohon pada ya Allah istighfar, astagfirullah, mohon ampun ya Allah, ini barang yang saya bawa dari kantor. Mudah-mudahan tidak ada dosanya. Tetap ada dosanya, saudara-saudaraku sekalian. Makanya dosa yang paling berbahaya itu adalah dosa sosial. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ini juga dosa sosial. Ya, yang durhaka kepada kedua orang tua ini tidak bisa dibayar dengan iktikaf 10 hari terakhir di Ramadan, tidak bisa. Iktikaf itu ritual kepada Allah. Sedangkan dosa kepada kedua orang tua adalah dosa sosial. Apa yang kita lakukan? Jangankan istighfar kepada Allah, ya, ridhonya orang tua, ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Pasti itu. Di sini berbahayanya, saudara-saudaraku sekalian. Maka hati-hati terhadap dosa sosial. Makanya ada lembaga maaf, minta maaf dan memaafkan. Nah, di dalam puasa begini ini, Ramadan begini ini, harus kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kan begitu? Nah, apa bedanya minta maaf dengan memaafkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti dikasih pulsa 50.000. Ada hadiahnya, Mas ya. Ya, ayo. Siapa yang bisa? Ya. Ada yang bisa? Yuk, pulsa 50.000. Nanti ya, sebentar lagi. Berapa menit lagi? Kira-kira 10 menit lagi ya. Ya. Jadi bahwa yang namanya dosa sosial sangat berbahaya. Jadi apa bedanya minta maaf dengan memberi maaf? Mana yang termulia? Memberi maaf. Ya. Di dalam Quran tidak ada perintah minta maaf. Nggak ada. Nggak ada. Coba buka. Ini jelek-jelek gini hafal Quran 30 juz. Nggak ada. Saya sudah hafal Quran, nggak ada satu potong ayat pun ada perintah minta maaf. Kenapa Allah tidak melayani minta maaf? Hanya melayani memberi maaf. Minta maaf itu biasanya terikat, ya, pertama biasanya terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Sekali lagi, minta maaf itu biasanya terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Kapan saya minta maaf ya? Oh nanti, kan ada acara halal bihalal. Terikat dengan ruang dan waktu. Ya, itu biasanya begitu. Kalau minta maaf. Kemudian yang kedua, terikat dengan status sosial.
Siapa dulu minta maaf? Ayahnya atau ibunya? Ayo. Kalau seorang suami yang terlalu tinggi, terlalu besar gengsinya, maka dia berharap anak dan istrinya datang bersimpu di hadapannya. Padahal dia justru gudangnya kesalahan. Itu. Kata ibu-ibu di belakang, ya terus Pak, terus ceritain itu Pak. Itu kayak gitu. Padahal dia gudangnya kesalahan. Dia banyak sekali menghina istri, menghina anak, gitu kan. Tapi begitu nanti Idul Fitri, dia tunggu dulu anaknya sama istrinya datang bersimpu di hadapannya, baru dia memaafkan. Nah itu namanya minta maaf. Jadi terikat dengan status sosial. Padahal kalau kita sebenarnya memang ada bakat memaafkan itu tidak seperti itu. Artinya kalau memang dia salah, kita sebagai seorang ayah, pemimpin rumah tangga memang salah, banyak salah. Inilah yang minta maaf kepada ibunya, kepada anak. Sekaligus pembelajaran bagi anak kita, wah ayahku gentleman banget ya, mengakui kesalahannya dia. Oh begitu, berarti dalam Islam itu harus gentle, bahwa siapapun yang salah itu ya minta maaf. Anak itu nanti mengikuti jejak ayahnya, orang tua. Gitu. Apalagi kadang-kadang kita melihat kesalahan istri hanya 2-3, tapi tidak dilihat 10-20 yang lalu. Makanya konsep Quran, ketika istrimu itu berbuat ada perbuatan jelek yang tidak sesuai dengan pemikiran kamu, jangan hanya melihat itu saja, tapi lihat yang lain. Masih banyak kebaikan-kebaikan dia. Kan gitu. Yang bangunin sahur siapa? Ayo, yang bangunin sahur siapa? Jam, Pak. Iya, istri. Kadang-kadang kita kan begitu bangun langsung 3 piring. Gitu ya. Langsung 3 piring. Ya, ini saya ingin tekankan bahwa sahur itu bukan hanya sekedar makan. Ingat ini. Sahur itu ketika kita dianjurkan oleh Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena sungguhnya sahur itu penuh dengan barakah. Nah, apa itu sahur? Kalau saya tanyakan semua yang ada di sini nih, sahur itu adalah makan yang dipercepat di waktu fajar. Iya kan begitu kan? Padahal sahur itu menunjukkan waktu. Waktu. Gunakan sahur itu. Jangan hanya makan aja. Sebelum sahur, sebelum makan itu coba kegiatan zikir, istighfar, atau sholat tahajud, terus itu. Di situ ada keberkahan. Di situ ada keberkahan. Ya, jadi orang yang takwa nanti itu bukan hanya sekedar puasa, tapi ada sahur. Sahurnya itu juga digunakan untuk sholat tahajud, istighfar, baca Quran. Itu sebenarnya kalau diakumulasi, jadilah suatu amal yang begitu indah. Kemudian kita pun diberikan predikat takwa. Predikat takwa. Nah itu. Jadi makanya ketika kalau kita misalnya memang bakatnya memang orang yang beribadah dengan baik, biasanya kita pesan sama istri, nanti kamu bangunin saya 3:30 aja ya, atau jam 3. Saya ingin sholat hajat, sholat tahajud, baca Quran. Nah, begitu jam 4 mulai makan sahur, gitu kan? Makannya pun tidak terlalu banyak, ya kan gitu. Jadi tekanannya sahur itu bukan makan, bukan makannya. Toh kata Nabi ya, kata Nabi, walaupun hanya seteguk air yang kamu minum, itulah bentuk sahurnya. Walaupun hanya seteguk air kamu minum, meneguk air berapa lama? Paling 5 detik, 10 detik. Ya, ada nggak yang minum air sampai 1 menit? Nggak ada. Jadi tekanannya sahur itu adalah gunakan waktu sahur itu berkontemplasi, berzikir, berdoa, karena saat itu Allah turun ke langit dunia. Ya, sepertiga malam itu waktu sahur itu Allah turun ke langit dunia untuk apa? Untuk menyambut hambanya. Mana yang berdoa akan kuberi, mana yang minta ampun akan kuampuni, mana yang minta segala macam saya akan berikan.
Mana minta kemudahan, saya berikan kemudahan. Mana yang minta jodoh, saya akan berikan. Jadi saat sepertiga malam itu, kalau tahajud itu saudara-saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak mungkin, ya bisa jadi mungkin. Nah ini perlu dicatat, ini garis bawah ini. Sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Mungkin kalau kita berdoa di siang hari begini setelah sholat zuhur, biasanya sukar untuk dikabulkan doa kita. Ya, tapi kalau tahajud, wah memerlukan perjuangan berat, keikhlasan, ketulusan. Kan orang tahajud tuh ikhlas kan begitu ya. Ya, kalau nggak ikhlas itu biasanya ya salat tahajud juga. Cuma begitu habis wudu di kamar mandi mukul-mukul ember supaya orang lain terbangun, oh si anu tahajud. Nah, kan begitu. Jangan begitu. Salat tahajud itu biarkan orang terlelap ya dalam tidurnya dari di bawah selimutnya. Gitu kan? Kita datang menghampiri Allah, ya Allah. Ini aku datang dengan membawa dosa, ya Allah. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Wah, luar biasa kalau kita sudah bisa melakukan itu. Sekali lagi saya katakan, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya. Siapa yang belum punya jodoh? Nah, coba angkat tangan. Iya. Coba banyak tahajud. Ya, di samping itu, di samping tahajud tuh nanti 4 mata dengan saya. Gitu ya. 4 mata dengan saya nanti. Siapa yang belum punya anak? Itu juga sesuatu yang tidak mungkin bagi kita manusia. Ya, sangat mungkin bagi Allah. Ada penulis buku namanya Arbe Sentanu. Punya bukunya itu. Bukunya berjudul Kuantum Ikhlas. Dia divonis oleh dokter mandul, tidak bakal punya anak. Pabrik spermanya itu tidak ada, gitu ya, kosong sama sekali. Ya orangnya ikhlas, kan gitu kan? Karena dia memang menulis tentang kuantum ikhlas. Begitu dia divonis oleh dokter, apa kata dia? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu maksudnya tahu dia, oh kasus saya berarti begini. Sehingga ada upaya dia untuk bermunajat kepada Allah. Ya Allah, divonis oleh dokter yang notabene manusia biasa. Saya mandul. Bagaimana menurut engkau ya Allah? Karena keyakinannya bangun tengah malam, mengadu kepada Allah. Tidak sampai 3 bulan, saudara-saudaraku, hanya 1 bulan. Produksi spermanya itu 30%. Begitu dia laporkan kepada dokter yang menangani dia itu, geleng kepala. Geleng kepala. Loh, kok bisa? Yang tadi sudah divonis kamu mandul. Tidak ada sperma. Tidak ada sperma. Kalau Allah mau. Itu saya katakan sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin kalau Allah mau. Gitu. Nah, jadi yang nggak punya jodoh, belum punya jodoh, bukan nggak punya, belum punya. Ingat juga bahwa doa itu ada kalanya di cash, ada yang di kredit. Oleh Allah, ya, ada di cash, ada yang di kredit. Seperti saya bilang tadi, kita minta 5 tapi dikasih 3 dulu oleh Allah. 2-nya nanti, karena rusak nanti imanmu kalau saya kasih 5, gitu kan? Ada di cash, ada yang di kredit. Yang kedua, ada yang diganti. Ya, kita minta A tapi dikasih B. Nah, gitu kan? Pilihan kita A tapi dikasih B oleh Allah. Karena itu pilihan orang tua. Kan begitu. Nah, berarti kalau kita ke B, berarti B itu yang terakhir, yang terbaik buat kita. Nah, gitu. Maksudnya ditukar. Jadi yang tadi kita minta A, terus dikasih Allah B. Gitu. Itu namanya ditukar. Ya. Kita minta harta, tapi diberi kesehatan oleh Allah yang prima. Mana yang bagus? Diberi harta, tapi sakit-sakit melulu. Nggak mau kan? Diberi harta, diberi kesehatan yang prima. Mana yang bagus? Harta nama juga.
Yang bagus harta dan kesehatan sekaligus. Ya kan begitu ya. Nah itu. Nah, ada doa diganti oleh Allah, tidak diberi di dunia ini, tapi diganti nanti di yaumil qiyamah. Sehingga ada sekelompok manusia yang doanya dulu nggak diterima di dunia, sampai di sana Allah memberikan karunia banyak sekali, entah apa semua kenikmatan itu, sampai dia terheran-heran, bertanya kepada Allah, ya Allah, apa semua ini kami mendapatkan anugerah begini banyak? Kata Allah, dulu doamu tidak saya kabulkan waktu di dunia ini, balasannya saya berikan. Ambil, kamu kalau kewalahan sendiri. Pada akhirnya kewalahan sendiri. Nah makanya jangan pernah mendikte Allah, jangan pernah menghujat Allah, apalagi suuzon kepada Allah. Itu luar biasa bahayanya. Nah saudara-saudaraku sekalian, nah, jadi orang takwa itu adalah orang yang maksimal di dalam dia beribadah, berkualitas, kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain. Gitu ya. Jadi memberi maaf itu jauh lebih mulia. Nah, kenapa kita gengsi? Nah, gengsi ini yang bikin kita biasanya gelisah. Nah, gengsi ini berarti kita memendam dendam. Tidak mau memaafkan orang lain itu berarti memendam dendam. Kan begitu? Nah, memendam dendam ini menyebabkan kita gelisah. Ada dosa di dalam itu. Nah, karena itu tadi, ya pada akhirnya ketika kita tulus dan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, ada sebenarnya bonus dari Allah, akan kuampuni dosamu. Nah, kita ketika tulus dan ikhlas ya memberi maaf kepada kesalahan orang lain, kepada orang lain, tulus dan ikhlas memberi maaf kepada orang lain, serta merta dosa kita diampuni oleh Allah. Lihat surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan mereka, lapangkan dadamu, jangan mendam dendam. Ya, besarkan dadamu, jangan sempit dada itu. Ya, jangan memendam dendam. Apakah kamu tidak suka dosamu diampuni oleh Allah? Berarti ketika kita sudi memaafkan kesalahan orang lain, serta merta Allah menggugurkan dosa kita. Maka jangan pernah ada kalimat tiada maaf bagi. Ya, jangan pernah ada itu. Itu hanya faktor gengsi saja, saudara-saudaraku sekalian. Jangan pernah gengsi, jangan pernah. Nabi Muhammad saja, ya, dia dicaci maki, difitnah, dizalimi, ya. Ada dalam sejarah itu seorang pengemis buta. Ya, agamanya Yahudi lagi. Kerjanya memfitnah Nabi. Ya, mencaci maki Nabi. Tapi bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, datang Nabi menyuapi dia dengan makanan yang lezat dan suapan yang lemah lembut lagi. Wah, luar biasa. Kita juga bisa sebenarnya menyuapi orang itu yang menyakiti kita itu, tapi setelah kita suapi dia dijitak kepalanya. Kan begitu. Kan begitu kan? Kamu fitnah saya ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan ya kita semua yang ini, yang ada di sini ini mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dan rasakan sendiri kita menjadi tenang, menjadi bahagia untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan orang lain melihat, bisa-bisanya ya dia itu ya bisa memaafkan kesalahan orang lain. Padahal luar biasa. Artinya bahwa tidak ini kan tidak umum. Tidak umum. Yang umum itu kalau dibalas. Ya, dilempari batu, lempar lagi dengan batu. Itu kan adil katanya namanya. Tapi kalau orang melempar batu, kita melempar kapas. Itu luar biasa. Ini ciri orang takwa itu mampu ya memaafkan kesalahan orang lain. Ketika dia maafkan, digugurkan dosanya oleh Allah. Nah, itu yang menjadikan kita tenang. Karena tidak ada lagi dosa, kita memaafkan kesalahan orang lain. Kita pun menjadi tenang, menjadi tentram. Nah, kan begitu. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan terlalu terkontaminasi ya dengan hidup di dunia ini. Kita terkadang melihat orang lain tadi seperti yang saya katakan, dia sukses
hidupnya di dunia. Tapi orang yang seperti itu boleh jadi ketika dia diberikan harta, diberikan kelimpahan nikmat, boleh jadi bukan hanya karena kasih sayangnya Allah, tapi karena murkanya Allah. Dibukakan segala pintu kesuksesan. Nah, itu namanya istidraj. Ya, tahu istidraj? Istidraj itu adalah orang yang diberikan tangga. Istidraj itu artinya tangga. Tangga naik terus naik sampai tinggi begitu supaya jatuhnya nanti sakit. Begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ada tanya jawab? Ya, sampai di sini barangkali ya kan kita kerja juga ya. Kerja ini juga ibadah. Jangan sampai kita gara-gara ngaji begini pekerjaan terbengkalai. Hanya datang nanti manajernya ke sini marah-marahin saya. Kenapa Ustadz lama-lama ngaji? Kan begitu, ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. 1-2 orang aja ya. Karena ini kita kan harus kerja lagi. Begitu. Terima kasih pada Pak Ustadz atas pemaparan materinya. Ada beberapa yang dapat kami catat terkait dengan materi kita kali ini, yaitu pemahaman takwa secara kafah. Di antaranya adalah ciri-ciri orang bertakwa, yaitu yang pertama istiqomah, yang kedua maksimal dalam beribadah, dan yang terakhir ini yang mungkin yang tidak rajin, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Baik, masih tersisa waktu kurang lebih 10 menit untuk itu kami persilakan kepada para akhwat maupun ikhwannya yang mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Dan kali ini hadiahnya bukan pulsa 50.000 Ustaz, ada bingkisan dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya dari Jakarta. Gini Pak Ustadz, seringkali kan kalau kita ketimpa musibah, kadang kita bilang, oh ini teguran kali dari Allah. Nah itu kan kalau buat konotasi yang ketika kita berburuk sangka ke Allah ya jatuhnya. Gimana sih Ustadz untuk memaknai suatu teguran itu sendiri gitu, dan ketika kita gelisah, baiknya kita ada bacaan apa yang bisa kita terapkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau nggak ini belajar syukur? Ya, syukur itu bukan ketika kita mendapatkan anugerah, ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, ya, ada yang seorang divonis mandul oleh dokter. Itu kan luar biasa, bukan hanya sekedar ujian biasa itu, luar biasa itu seperti itu. Berarti paling tidak dia harus cari nyonya baru lagi. Bagaimana cari nyonya baru? Ya dia sendiri mandul. Gimana itu? Tapi dia masih mampu bersyukur. Ya, bersyukur. Jadi orang ikhlas itu ketika dia ditimpa oleh kesengsaraan itu pun dia mampu bersyukur. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah itu apa? Oh, saya ditegur oleh Allah. Karena ditegur itu Allah itu sebenarnya menginginkan sekali kita menghampiri dia lagi, mendekatkan diri kepada dia lagi. Kan ada hadis mengatakan itu ya, bahwa hadis qudsi, bahwa aku sangat senang kepada hambaku yang merengek datang kepada aku, bukan kepada dukun. Ya, datang kepada dia, Allah, ini aku ya Allah, hambamu yang penuh dengan kelemahan. Kan begitu? Itu namanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, masih bersyukur aku ya Allah, Engkau berikan ujian yang masih bisa aku pikul. Kan gitu ya. Jadi jangan juga cengeng. Ya, jangan cengeng. Ya Allah, beri aku hidayah. Walaupun begitu ya Allah, saya ini hambamu yang dhaif, penuh kelemahan. Beri aku hidayahmu untuk mencari jalan keluarnya. Nah, yang bertanya tadi bahwa yakinlah ya adek, yakinlah bahwa ketika kita diuji oleh Allah itu pasti ada target Allah. Pertama, ini hadis ya, iza ahabballahu abdan ibtalahu. Ya, kata Nabi bahwa apabila Allah menyukai, mencintai hambanya, dia uji. Kadang-kadang ujian itu melebihi dari yang lain, itu pertanda cintanya Allah.
Ya, pertanyaan cintanya Allah. Kenapa Allah cinta? Maksudnya itu kamu itu sebenarnya sudah agak jauh jarakmu dengan aku, kata Allah. Udah saya beri kamu ujian supaya kamu datang lagi mendekatiku. Kan begitu. Itu ya. Ini sedikit kita ulas surat Al-A'raf ayat 19 dan 22. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, itu kan suatu musibah itu. Padahal sudah diputuskan oleh Allah, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma ragadan min haitsu syi'tuma wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah berserta istrimu di surga. Tapi satu yang kuminta, kata Allah, nikmati semua itu, kata Allah, nikmati semua kenikmatan surga itu, tapi satu kuminta, jangan dekati pohon ini. Berarti kata ini itu menunjuk sesuatu yang dekat. Di sini dipahami oleh ulama kita dalam menafsirkan ayat itu bahwa Allah dengan Adam ketika itu jaraknya dekat sekali. Tapi begitu Adam melanggar, toh dimakan juga kan ya, dimakan. Tapi dimakan oleh Adam itu hasil bujukan dari Nyonya Besar, karena iblis ngeper langsung ke Adam. Jadi lewat Hawa, lewat istri, bilang sama suamimu, kamu dilarang untuk makan buah khuldi itu bukan untuk hidup selama-lamanya, tapi mati besok juga. Oh, datang Nyonya, udah bang, makan saja bang. Makan aja bang, gitu kan. Nah, melanggar kan dia ya, melanggar. Coba lihat ayat 22-nya, ini menarik sekali. Apa kata Allah? Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumas syajarah. Kata Allah, bukankah aku katakan sudah tadi bahwa jangan dekati pohon itu. Nah, itu lagi dipakai oleh Allah menunjukkan ketika itu Allah jauh jaraknya dengan Adam alaihissalam. Nah, semua kita kalau kita berdosa, biasanya Allah mengambil jarak. Walaupun sebenarnya Allah itu tidak terikat dengan ruang dan waktu ya, tapi begitulah. Nah, itulah menyebabkan kita tadi gelisah itu karena Allah menjauh dari kita. Nah, tapi kata Allah, wa in uttum udna. Kalau kamu mendekat, aku pun mendekat, kata Allah. Kalau kamu mendekat satu sejengkal, aku sehasta. Kalau kamu sehasta datang kepada aku satu depa. Kalau engkau datang dengan berjalan kaki, aku berlari-lari datang kepada. Luar biasa kan Allah. Itu luar biasa. Nah itu deh. Jadi kalau kita dirundung duka, yakinkan bahwa ini bakal menaikkan derajat saya. Yakinkan bahwa ini bakal menaikkan kualitas saya. Paling tidak kualitas ibadah. Yang tadinya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya salat menggugurkan kewajiban itu kan dikebut, kan begitu ya, biasanya ya dikebut. Bacaannya pun biasanya hanya kul huwal asri, kecuannya dari dulu sampai sekarang. Kul huwal asri, kul huwal. Tapi begitu dia dicoba, begitu dia diuji, datang. Bila perlu ya, ayat-ayat nggak pernah dihafal, kali ini dihafal. Nah kan berarti ada positif, ada unsur positifnya ketika diuji itu tadi. Jadi semua ujian itu pasti ada hikmahnya. Bagaimana Nabi Ayub? Nah itu, jadi bukan hanya kita orang biasa. Nabi Ayub itu diberi penyakit yang anak dan istrinya menjauhi dia sudah. Kenapa? Jijik, udah dimakan ulat. Ini habis badannya dimakan ulat. Tapi apa kata dia kepada Allah? Tidak meminta doa malah. Nggak minta doa. Coba lihat nanti dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Anni masaniyad durru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sekarang ditimpa penyakit, tapi Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada nada doa? Nggak ada. Pertanda dia tidak cengeng. Biarkanlah orang lain menjauhi saya, asal jangan Engkau menjauhi aku ya Allah. Coba. Tapi pada akhirnya disembuhkan oleh Allah karena keyakinannya juga. Bagaimana Yunus ketika dibawa berlang-lang buana oleh ikan besar? Ada nggak doa? Nggak ada doa. Kalau kita, waduh, panik nyari handphone,
Kan begitu. Nyari handphone udah kita mana? Aduh, keluargaku. Apa kata Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalim. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Aku yang keliru. Aku yang menzalimi diriku. Ada doa? Tidak ada. Tapi pada akhirnya dua orang ini diangkat derajatnya oleh Allah. Dihapuskan segala dosa. Jadi salah satu penderitaan yang diberikan oleh Allah, salah satu ujian yang diberikan oleh Allah, andai kata kita sabar, menggugurkan dosa-dosa. Nah itu. Jadi yakinlah bahwa setiap kita ditimpa duka, pasti ada hikmahnya dari Allah. Yang penting jangan kita menghujat, jangan suudzon. Gitu ya. Sampai di sini barangkali ya. Masih ada satu lagi. Ada satu lagi pada penanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai dosa sosial kan. Kalau dosa sosial itu kan berkaitan dengan manusia ya, dengan masyarakat ya. Seandainya ada seseorang melakukan dosa tetapi orang itu tidak menyadarinya, ya kalau contoh di sinetron itu mungkin Haji Muhammad ya gitu. Itu kan mereka berbuat apa dosa ya secara sosial, tapi dia tentu tidak merasa bahwa dia berdosa gitu. Itu solusinya gimana kalau mereka nggak ada kebetulan dua misalnya hanya berdua aja, jadi kan nggak ada yang menyaksikan. Itu mungkin itu aja. Ya, bagi kita yang sudah tahu permasalahannya, sudah tahu, wajib menegur dia. Apa yang kamu lakukan itu satu dosa, pelanggaran itu, kawan. Nah, kalau bisa dihindari itu, atau minta maaf sama dia, gitu. Sudah kita beritahu itu kan sebagai siratal mustaqim kan itu namanya itu ya. Kita beri jalan dia, tapi dia nggak gubris, ya sudah dosanya ke dia. Tapi kalau kita tidak menggubris, kita juga dosa. Sama halnya di komplek ada perjudian atau prostitusi, tapi kita diamkan, kita ikut berdosa. Kita ikut berdosa. Apabila ada suatu kemungkaran, kamu lihat, kan gitu ada ya hadis Nabi, maka robalah dengan tanganmu. Power, kamu RT atau RW, kan begitu, robah itu. Kalau tidak bisa dengan tanganmu, robah dengan lisanmu. Tidak bisa dengan lisan, karena orang tuh kalau dengan lisan malah lebih jahat dia dengan kita kan gitu. Doakan dia, semoga diberi kesadaran oleh Allah. Itu. Gitu ya. Gitu. Jadi menyampaikan pesan-pesan baik pada orang lain, kita juga dapat pahala. Tapi kalau kita diamkan, justru dosa. Kalau seandainya cuma berdua itu nggak ada yang menyaksikan. Gitu. Oh iya, nggak ada yang menyaksikan, tapi dia menghina orang lain. Gitu kan? Kita dengar itu. Ya jangan begitu kawan. Kalau nggak ada yang mendengar, yang merasa aja itu. Cuma hati-hati juga negurnya. Lihat karakter orang ini, kalau saya negur, wah langsung panik dia. Ya kan begitu. Kita malah digampar sama dia kan. Ada kan cara-cara lain gitu, persuasif. Gitu. Ya, atau bawa dengan jalan bercanda lagi kan gitu. Kan ada orang tuh yang memang dibawa bercanda gitu kan. Ya. Dah sampai sini. Oke. Terima kasih. Jadi, jadi saya ini sebenarnya siapa? Rahmat. Oh, Rahmat. Jadi gini, di sini kan undangannya Ustaz Khalisuddin. Ya, saya seniornya Khalisuddin. Ya, saya senior karena beliau tadi ada halangan juga, jadi saya diutus ke sini. Nah, ya udahlah, saya coba. Kalau saya mampu, ya mudah-mudahan saya mampu, gitu kan? Ya kalau tidak ya mungkin ya sekali ini aja diundang nggak apa-apa. Jadi ini nama saya Mas. Dibacain. Dr. Haji Husain Imbali SKMA. Nah, saya kebetulan ketua Korp Mubalik Asyifa. Ya, Pak Khalisuddin juga anggotanya, begitu. Saya sebagai ketua di situ, tapi tadi memang beliau itu ada acara juga di Depok. Ya sudah, saya nanti
kebetulan saya kosong. Kalau saya juga ada yang kebetulan bentrok, saya kasih dia lagi. Begitu aja. Jadi sesama kor mau balik gitu. Iya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan berkenan apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini betul-betul diberi bonus takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kita mengisi Ramadan ini betul-betul dengan kualitas, ya. Kualitas, jaga dosa individual dan dosa sosial itu tadi. Berbahaya sekali dosa sosial. Makanya puasa yang lebih baik itu adalah puasa menjaga seluruh anggota badan kita, ya, yang dilarang oleh Allah. Kalau mulut tidak boleh berbicara yang jelek, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz atas pemaparan materinya. Sampailah kita di akhir acara kita Kaisar kali ini. Tak bosan-bosannya kami selaku pengurus SKI menghimbau pada para jamaah untuk senantiasa mengajak para teman-temannya yang lain untuk dapat ikut hadir di acara Kaisar kali ini, karena yang disebutkan tadi Pak Ustadz yang pertama, rekan beliau jamaahnya berapa Ustadz? 500 orang. Karena beliau sudah menyiapkan materi untuk 500 orang. Untung aja masih semangat tadi. Biasanya saya menghadapi paling tidak 500 orang. Kalau nggak 1000 orang makin semangat biasanya. Oke ya, makasih. Tapi cukup banyak ini. Tadinya kata Pak Rahmat, ya paling 25 orang nanti Ustaz. 25 orang udah lebih nih sebenarnya. Ibu-ibu aja udah lebih dari 25 orang. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita tutup Kaisar kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.